Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, mengucap syukur kita untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Untuk siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama kita nyatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. sama-sama nyatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dia berkuasa. Yesus ajaib, Haleluya. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Bersama-sama kita mau menyatakan lebih lagi bahwa Tuhan kita ajaib. Dia berkuasa sampai selamanya. Tak berubah kasih. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Jangan sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu. Ada mujizat. Ada mujizat. Haleluya, kita sungguh percaya di tengah-tengah kita Tuhan hadir, amin. Dia memberikan kuasa bagi setiap kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Tuhan, kita dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan sama-sama kita mau menyatakan
untuk keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita menyatakan nama Tuhan yang hebat. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, Guru Batu keselamatanku. Sama-sama kita menyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi. Karena Dialah penyelamat di dalam hidup kita, penolong yang setia di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesusku,
Engkau sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau ada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Engkau yang menyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang Kau janjikan, apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Dan Kau memberkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang amat sangat mendasar dalam kekristenan, yaitu kuasa dari firman Tuhan atau the power of God's word. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Yohanes 1 dikatakan di firman Tuhan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah apa saudara? Allah. Jadi Tuhan itu adalah firman. Nah, kita mau melihat apa sih yang dikatakan Alkitab mengenai kuasa dari firman Tuhan tersebut. Yang pertama saudara, kita akan melihat di dalam kitab Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat ke-12 ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kenapa? Karena Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kadang orang bilang firman Allah itu ya Alkitab begitu ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Kenapa? Karena dibilang di sini firman Allah itu apa saudara? Hidup dan kuat. Lebih dari itu dikatakan firman Allah itu dikatakan memisahkan antara jiwa dan roh, sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Berarti firman Allah ini merupakan suatu pribadi. Kenapa? Karena Dia ini bisa mengetahui antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau saudara baca di kitab Mazmur dikatakan, Engkau yaitu Tuhan yang mengenal pribadi aku. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri yang memiliki kehidupan dan memiliki kuasa. Yang kedua saudara, kita bisa melihat bagaimana firman Allah ini menciptakan dan memelihara. Di kitab Yohanes dikatakan tanpa firman tidak ada satupun yang jadi daripada yang pernah dijadikan. Mazmur 33 ayat yang ke-6 berfirman seperti ini. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kalau kita baca di kitab Kejadian dikatakan bahwa berfirmanlah Allah. Ya kan? Maka Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah segala binatang, jadilah segala tumbuhan. Dan hanya dengan firman segala itu sesuatu itu apa saudara? Jadi. Mungkin ada yang bilang, wah itu kan perjanjian lama, benar ya? Perjanjian baru gimana? Firman yang menjadi manusia yang dikatakan itu, Dia menyatakan bahwa setiap perkataannya itu terjadi saudara. Saya ambil sebuah contoh. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi aja,
engkau dapat mengatakan kepada gunung ini pindah dan beranjaklah, maka gunung itu akan dipindahkan. Dan menarik bagaimana ketika Tuhan Yesus menyatakan sesuatu, contohnya saudara, ketika kita melihat Lazarus itu mati dan dia itu sudah beberapa hari lamanya sehingga sampai dibilang sudah bau. Nah, Tuhan Yesus tinggal bilang apa saudara? Lazarus bangkit dan keluarlah. Ada kalanya ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan, dia itu menjamah orang tersebut, ya enggak? Tetapi ada juga kalanya Tuhan Yesus hanya menggunakan perkataan. Waktu itu ada perwira Romawi saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, yang dia ini memiliki bawahan yang sedang sakit. Nah, terus ketika itu dia berkata sama Tuhan Yesus seperti ini. Saya ini seorang perwira. Di atas saya ada atasan dan kalau atasan saya ngomong A, saya maka akan melakukan A. Kalau atasan saya ngomong B, saya akan melakukan B. Saya juga punya bawahan. Kalau saya ngomongkan lakukanlah ini, maka bawahan saya akan melakukan ini. Kalau saya katakan pergilah ke sana, dia akan pergi. Berarti perkataan dari perwira ini memiliki otoritas, benar ya saudara? Kepada bawahannya. Nah, dia berkata sama Tuhan Yesus begini. Katakanlah sepatah kata saja, maka perwiraku akan sembuh. Bawahanku itu akan sembuh. Katakanlah sepatah kata. Ini merupakan perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dari kalau saudara lihat di Alkitab dikatakan firman yang keluar dari mulutnya Allah itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Nah, salah satu aspek saudara yang kita melihat bagaimana pentingnya kita ini memiliki firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dapat membangkitkan iman. Alkitab menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Firman Tuhan. Nah, ayatnya di mana saudara? Kita akan lihat bahwa firman Tuhan itu membangkitkan iman. Di Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Menarik dikatakan firman Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata apa saudara? Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal dan mereka tidak akan binasa. Bagaimana seseorang ini bisa memiliki kepercayaan kepada Tuhan? Terutama di waktu-waktu yang sulit. Firman Tuhan berkata kita harus memiliki telinga untuk mendengar. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara. Ketika saudara itu bertemu dengan seseorang stranger atau seseorang yang belum pernah didengar, maka tingkat kepercayaan saudara sama orang tersebut rendah. Bener dong? Make sense dong? Gak mungkin kalau misalnya dia minjem uang katakanlah 10 juta saudara kasih, oh iya pasti balik kok. Belum tentu kan. Tetapi ketika saudara ini menjalin hubungan dengan dia, menjadi seorang sahabat, maka saudara bisa lebih menaruh percaya kepada perkataan dia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mempercayai firman Tuhan ketika kita ini mengetahui akan perkataannya? Bagaimanakah kita bisa membedakan antara firman Tuhan atau perkataan Tuhan dengan yang lain ketika kita ini sering memiliki hubungan dengan Tuhan? Sama kayak misalnya saudara mungkin ya, saya yakin ketika saudara di rumah gitu, saudara pasti bisa bedain antara suara satu orang dengan suara orang yang lain. Ngerti kan maksud saya saudara? Atau bahkan kalau saudara memiliki hubungan yang jauh lebih dekat, saudara tuh bisa bedain orang dari cuma cara jalannya. Bener nggak? Ada kan orang yang cara jalannya tuh gini. Ada yang cara jalannya. Saudara bisa bedain. Wah, nggak perlu lihat gitu. Pas orang naik tangga, saya bisa bedain. Ini mana yang adik saya, mana yang cara jalan. Papa saya bisa bedain. Kenapa? Dari cara langkahnya aja orang bisa tahu. Apalagi dari suara. Nah, di sini firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita memiliki iman atau kepercayaan kepada Tuhan, penting bagi kita untuk kita mendengarkan firman atau perkataan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, dikatakan bahwa firman itu adalah pelita dan terang. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini.
Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin saudara sudah kenal ini pemazmur ini membuat banyak sekali lagu dan salah satunya dijadikan lagu yang sering kita dengar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini merupakan sebuah pedoman saudara. Bagaimanakah kita bisa melihat ketika tidak ada terang? Apakah saudara bisa melihat dalam gelap? Gak akan bisa. Terang itu dibutuhkan untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan Tuhan berkata, aku adalah terang dunia. Siapa yang berjalan bersama aku atau di dalam aku, dia akan berjalan di dalam terang. Bagaimana caranya saudara? Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa melihat masa depan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan dalam kehidupan kita ketika kita memiliki firman Tuhan? Apakah yang membedakan saudara antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan ini akan memiliki pengharapan walaupun di masa sulit. Saya nggak bilang orang yang mengenal Tuhan tuh nggak akan punya masa sulit, pasti ada. Tetapi orang yang mengenal Tuhan itu memiliki pengharapan. Karena apa? Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang memegang tangan kanannya. Katakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, Tuhan memegang aku dengan tangan kanannya. Tuhan yang membimbing aku ke jalan yang benar. Sedangkan orang dunia saudara ketika dia ini putus asa, dia tidak lagi memiliki harapan. Kenapa? Karena nggak ada yang menuntun. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus. Sehingga walaupun kita ada masa sulit saudara atau susah, tetap ada penghiburan dari firman Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan. Tetapi kalau orang dunia nggak memiliki hal itu saudara. Saya pernah ketemu saudara sama seseorang yang dia ini merupakan farmasis gitu, apoteker ya kalau misalnya di Indonesia ya katanya, farmasis. Jadi dia itu S3 farmasi saudara. Dan ketemunya itu unik saudara. Jadi saya waktu itu lagi pengen ke kampus untuk latihan piano gitu. Nah, ketika saya mau masuk, ada tulisan saudara kampus tutup karena ada masalah listrik. Akhirnya ketimbang saya itu nunggu bus di halte, saya mikir jalan-jalan dulu di sekitar kampus. Karena kampus itu bagus saudara, pemandangannya juga bagus, juga udaranya bersih gitu. Saya suka gitu jalan-jalan gitu. Apalagi cuacanya lagi enak. Lagi saya jalan saudara, saya itu lihat satu orang Amerika lagi duduk sendirian saudara. Lagi duduk sendirian di kursi panjang. Itu tepatnya di depan pintu masuk dan di belakangnya perpustakaan. Nah Tuhan tuh bilang sama saya untuk ngobrol sama dia gitu. Akhirnya saya ngobrol lah. Tapi orang ini kelihatannya kayak sedikit, ketika ketemu saya pertama kali itu introvert, tahu ya saudara. Jadi diem doang. Saya ngobrol, saya cuma nanya, dia jawab namanya siapa gitu. Terus saya ngobrol panjang lebar. Setelah itu ada orang itu, saya lihat ada orang masuk ke kampus, berarti itu pintu nggak dikunci. Akhirnya saya masuk bareng dia ke kampus. Nah setelah itu kita tukeran nomor handphone saudara. Malamnya Tuhan itu suruh saya untuk SMS dia, tanyain, ada nggak yang saya bisa doain buat kamu? Saya tanyain saudara, halo bro, ada nggak yang saya bisa doain? Dan dia jawab begini, iya saya ini ada pertanyaan soal keselamatan, dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, oke lah, saya bisa bantu jawab, saya bilang begitu, tapi nggak bisa lewat SMS. Kenapa saudara? Panjang lebar. Saya itu bukan orang yang hobi gitu. Saya lebih suka ngomong daripada SMS panjang lebar. Akhirnya dia bilang, oke lah besok kita ketemuan. Dia jemput saya, kita makan. Nah singkat cerita saudara, dia ini kasih kesaksian beberapa hari kemudian. Dia bilang seperti ini, gak banyak orang yang tahu ya, dia bilang begitu. Kalau ketika saya ketemu sama Yohanes itu pertama kali, itu adalah waktu saya itu ngasih Tuhan deadline. Maksudnya begini, dia ini seseorang yang tajir saudara, yang kaya banget kasarnya. Dia itu punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang bagus saudara, dan juga dia ini punya pendidikan yang sangat tinggi. Tapi satu hal yang dia gak punya dalam kehidupan dia adalah damai sejahtera. Dia nyoba nyari saudara, dari
agama manapun juga. Dia dari Hindu, Buddha, ateis, agnostik, dia berhenti di agnostik. Tapi dia nggak bisa nemuin itu damai. Dia nggak bisa temuin istilahnya ketenangan dalam kehidupan dia. Walau dia itu punya banyak uang. Walau kehidupan dia mapan, saudara, nggak kekurangan apapun. Dia mau beli apapun juga bisa. Tapi dia nggak punya damai sejahtera. Sampai akhirnya dia itu bilang sama Tuhan, kalau Tuhan itu nggak kasih saya solusi, dia bilang gitu, saya itu akan bunuh diri. Jadi dia bilang ke kita di saksiannya dia itu udah tidur pakai pistol di bawah bantalnya dia. Tahu kan maksud saya, saudara? Bantal dalamnya pistol gitu. Nah, buat apa, saudara? Buat dia ngakhirin hidup. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kehidupan, kebahagiaan, ketenangan seseorang itu nggak tergantung dari harta, nggak tergantung dari jabatan, nggak tergantung dari kekayaan, tetapi dari apa, saudara? Dari firman Tuhan. Ketika dia itu kembali kepada Tuhan, dia mau menerima Tuhan, dan dia itu membaca firman Tuhan, saudara. Saya masih ingat, saya tinggal bareng dia, akhirnya dia pindah ke tempat saya, tinggal di situ juga, dan saya bisa lihat gitu istilahnya perbedaan. Kenapa? Karena dia baca Alkitab, udah gitu dia juga berpuasa, berdoa. Dan di sini kita bisa lihat dia ini menemukan, dia bilang sama saya ini menemukan sesuatu yang gak pernah bisa saya dapat sebelumnya, yaitu damai sejahtera. Dan dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya ambil contoh ketika kita ini pergi, saudara. Dia kadang bilang begini, yuk kita misalnya ke suatu tempat. Dia sampai bilang begini, tunggu ya Nas ya, saya mau coba tanya Roh Kudus. Gitu. Apa? Karena kalau dia mencoba untuk sensitif sama Tuhan, karena dia perasaannya nggak enak. Dia mau tanya sama Tuhan, Roh Kudus, apakah kita harus ke sana atau enggak? Kadang, saudara, Tuhan itu ngasih sebuah clue gitu supaya kita nggak pergi ke situ. Kenapa? Mungkin ada kecelakaan atau apakah ada sesuatu yang terjadi. Dia mencoba untuk lebih sensitif sama Tuhan. Dan saya melihat bahwa nggak semua orang itu bisa memiliki kesensitifan seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu atau Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, memberitahukan kita akan hal-hal yang akan datang. Nah, saya akan lanjutkan, saudara. Bagaimana firman Tuhan ini, kalau kita lihat, adalah firman yang kekal dan tidak akan pernah berubah. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 35 berkata seperti ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu merupakan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu bukanlah manusia yang bisa lupa akan perkataannya. Bukanlah manusia yang bisa istilahnya mengingkari janjinya. Tetapi firman Tuhan bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan di ayat ke-7, di Yohanes 17 ayat 17 ini menyatakan bagaimana fungsi dari firman Tuhan itu untuk menyucikan dan menguduskan kita. Nah, di sini kita akan lihat ini merupakan doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu meninggalkan bumi atau sebelum dia mati di salib. Dia itu berdoa untuk murid-muridnya, ke-12 muridnya, dan untuk orang-orang yang percaya akan dia melalui pekabaran Injil dari murid-muridnya. Saya akan ambil dari ayat 17-nya ya, saudara ya, berhubung dengan waktu dikatakan seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah apa, saudara? Kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Berarti kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Pemazmur Daud berkata, bagaimana seseorang bisa mempertahankan kehidupannya suci di hadapan Tuhan dengan cara berpegang pada firman. Firman Tuhan yang menguduskan, yang membuat kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca, saudara, bagaimana firman Tuhan itu merupakan yang memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam Yohanes 6 ayat ke-63, firman Tuhan berkata seperti ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Dikatakan rohlah yang memberi hidup dan daging tidak berguna. Perkataan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah roh dan hidup. Berarti kalau kita mau saudara untuk berpegang kepada firman Tuhan, kita ini memiliki apa saudara? Kehidupan. Kehidupan yang dikatakan di sini ini nggak hanya sekedar kehidupan sekarang saudara secara jasmani, tetapi kehidupan di masa yang akan datang. Saya mau saudara untuk kita ini merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini nggak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberikan kemenangan. Di sini dikatakan firman Tuhan menyatakan di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita melihat firman Tuhan ini nggak hanya sekedar perintah, tetapi ada janji. Bagaimanakah kita bisa berpegang kepada Tuhan ketika kita berpegang pada janji Tuhan? Ada banyak sekali saudara kalau saudara melihat peristiwa di mana Tuhan itu menjanjikan kepada umat-umat pilihannya untuk memberikan apa yang menjadi bagian mereka. Contohnya lah saudara, kita lihat ketika Tuhan itu memberikan mimpi kepada Yusuf. Tuhan kasih mimpi kalau dia itu keluarganya akan mengabdi kepada dia atau menyembah dia, atau dia akan menjadi pemimpin dari keluarganya. Walau situasinya itu saudara pada saat itu nggak sejalan dengan apa yang dia ekspektasikan, malah dia dibuang, dijual saudara oleh keluarganya dan dia jadi budak. Setelah itu dia masuk penjara, difitnah sama istrinya Potifar. Tapi kita bisa melihat bahwa ketika dia berpegang pada firman Tuhan itu yaitu janji Tuhan itu yang akan membawa dia kepada kemenangan. Ketika dia berpegang dan setia terhadap janji Tuhan, dia itu diangkat oleh Tuhan jauh lebih tinggi daripada apa yang saudara-saudaranya itu pikirkan. Dan kalau kita lihat dari kehidupannya, bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Saya mau saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya undang saudara untuk pemusik dan singer untuk maju. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah berkuasa ya Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu, dan karena Engkau yang menjadikan kami Tuhan bagian daripada kerajaan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kita akan nyanyikan saudara, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Saudara kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, oh ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Kami sekali lagi saudara kami memuji, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kami memuji
haleluya Tuhan, Engkaulah yang perkasa Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, katakan kami memuji namamu. Bersyukur Tuhan, Engkau-lah yang ajaib. Karena firman dan perkataan-Mu Tuhan adalah kekal. Karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Supaya perkataan-Mu dapat tinggal, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan berbuah sehingga buah itu akan menjadi tetap. Dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau yang akan menuntun setiap kami Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengar suara-Mu dalam setiap kehidupan kami. Supaya setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang menuntun. Karena Engkau adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kami langkah demi langkah, membawa kami ke padang yang berumput hijau, memberikan kami minum Tuhan dari sungai-Mu, karena Engkau adalah air hidup, dan kami makan dari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah roti hidup itu Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, karena hidup kami Tuhan berdasarkan firman-Mu Tuhan, dan perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.